Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? We do hope we are still happy, healthy, and spirit. Amin ya rabbal alamin. So today we are going to continue our study. It is adverb part 3. Ya, sebelumnya kita telah mempelajari tentang adverb, ya. Kita sudah mempelajari tentang adverb of manner, adverb of degree, adverb of place. Nah, sekarang kita mempelajari tentang adverb of frequency and adverb of time, ya. Oke, langsung saja. Nah, sekarang kita akan mempelajari dua adverb terakhir, teman-teman. Nah, yang pertama kita membahas tentang adverbs of frequency, ya. Adverb of frequency itu adalah kata keterangan atau kata tambahan untuk menyatakan frekuensi, ya, sering tidaknya atau beberapa banyaknya suatu pekerjaan atau peristiwa terjadi. Jadi adverb of frequency ini kata keterangan yang menerangkan seberapa sering kita melakukan suatu pekerjaan tersebut, ya. Kemudian kata keterangan ini biasanya digunakan untuk menjawab seperti how often, ya. Kemudian selain itu, kata keterangan ini sering diletakkan setelah subjek dalam suatu kalimat. Nah, jadi ya intinya adverb of frequency itu adalah untuk mengetahui, ya, kata keterangan yang Jadi adverb of frequency ini adalah untuk mengetahui berapa sering, ya, kita melakukan suatu pekerjaan. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada piramid, ya, piramid dari adverb of frequency. Nah, di sini ada piramid, teman-teman, ya, piramid adverb of frequency dari yang 100% sampai ke 0%, ya. Dari yang sering sekali, ya, seringnya itu maksudnya seringnya istiqomah, ya. Seringnya itu konsisten sampai yang tidak pernah sama sekali. Nah, yang pertama ada kata always, ya. Always itu adalah selalu. Berarti ini maksudnya dia itu selalu mengerjakan pekerjaan ini, ya, tidak pernah tidak, ya. Jadi selalu dikerjakan. Makanya dikasih persennya itu 100%. Nah, yang kedua adalah usually, ya. Usually itu biasanya. Berarti tidak selalu mengerjakan, ya. Kemudian frequently, ya, ada di 80%, yaitu sering. Seringnya itu yang dimaksud tidak selalu mengerjakan itu. Kemudian ada kata often, sering juga, tapi masih berada di bawah frequently. Dan kemudian ada kata sometimes. Sometimes itu adalah jarang-jarang, teman-teman. Jadi kita melakukan pekerjaan itu jarang-jarang. Kemudian ada occasionally. Occasionally itu artinya yaitu sesekali, ya. Kemudian ada kata lagi seldom, ya. Seldom itu jarang. Jarang itu masih di bawah sometimes, ya. Ya. Kemudian ada kata rarely, ya. Rarely itu jarang-jarang juga. Kemudian kata never, tidak pernah atau sama sekali tidak pernah. Nah, itu adalah urutan, ya. Urutan dalam persenan adverb of frequently, ya. Kalian bisa menggunakannya dari yang always sampai never, ya. Tergantung berapa sering kalian mengerjakan suatu pekerjaan. Oke, selanjutnya yaitu ada kind of adverbs of frequently. Nah, di sini Ustadz atau Mister menaruhnya tidak dalam piramid, ya, tapi dalam PPT biasa. Nah, di sini ada kata always, ya, selalu, kemudian usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, often, sering, seldom, jarang, rarely, jarang, ever, pernah, ya. Pernah di sini maksudnya mungkin dia mengerjakannya cuma sekali atau dua kali, tidak sering, ya, atau tidak selalu. Kemudian never, tidak pernah. Kemudian ada hardly ever
hampir tak pernah. Kemudian ada frequently, sering, sering kali. Kemudian ada generally, umumnya. Ada continually, terus menerus. Ada occasionally, itu bukan P ya, tapi O, occasionally, ada kalanya atau sekali. Scarcely, hampir tidak, dan repeatedly, berulang-ulang. Nah, jadi di sini tidak semuanya saya tambahkan di piramid di sini ya. Karena di sini itu yang sering, kata yang sering keluar atau kata keterangan yang sering keluar atau yang sering kita gunakan dalam pengucapan sehari-hari atau penulisan sehari-hari. Nah, selanjutnya example, contohnya seperti I usually wake up early on Sunday. Jadi saya biasanya bangun pagi atau bangun lebih dulu di hari Minggu. Ya, jadi dia itu biasanya, tapi kadang-kadang dia tidak melakukan, ya cuman biasanya aja, tidak selalu ya. Kemudian I sometimes have fried rice for breakfast. Saya kadang-kadang makan nasi goreng saat makan pagi atau sarapan. Nah, di sini maksudnya dia makannya kadang-kadang, kadang makan, kadang tidak. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada kata he often drives his father's car to school. Dia sering menyetir mobil ayahnya ke sekolah. Jadi sering di sini dia itu lebih banyak yang menyetir daripada tidak menyetir ya. Kemudian Robert never forget my birthday. Robert tidak pernah melupakan hari ulang tahunku. Nah, di sini maknanya Robert itu selalu mengingat ya. Kemudian Camilla often asks me for help ya. Camilla sering sering meminta aku untuk pertolongan ya, untuk menolongnya. Nah, ini adalah contoh dari adverb of frequently. Oke, silakan nanti kalian membuat contoh di Google Classroom ya. Di kolom komentar kalian membuat contoh dari adverb of frequently. Nah, selanjutnya yaitu adverb of time ya, atau kata keterangan waktu ya, teman-teman. Jadi kemarin kita sudah mempelajari adverb of place. Jadi ada keterangan tempat, yaitu namanya adverb of place ya. Misalkan school, berarti dia tempat ya kan. Kemudian dia dijuluki atau dia ditandai sebagai adverb of place. Nah, begitu pula dengan adverb of time ya. Ketika kita melihat atau mendengar keterangan waktu, misalkan yesterday, today, yaitu yang menandakan waktu, maka itu kita bisa sebut dengan adverb of time ya. Contohnya, nah kita baca pengertiannya dulu. Dalam bahasa Indonesia, adverb of time merupakan keterangan waktu yang berfungsi untuk menjelaskan kapan dari sebuah pernyataan. Tak hanya sebatas kapan, tapi adverb of time juga menjelaskan berapa lama, alias how long, and dan juga seberapa sering, how often. Nah, di sini jadi adverb of time itu kata keterangan yang menunjukkan kata waktu, keterangan waktu yang berfungsi untuk menjelaskan kapan ya dari sebuah pertanyaan. Nah, kemudian posisi adverb of time ada di mana aja sih? Nah, posisi adverb of time itu yang pertama sebelum verb ya, atau sebelum kata kerja. Nah, contohnya adalah Tita finally told me what happened that day. Tita akhirnya mengatakan kepada saya apa yang terjadi hari itu. Nah, kata kerjanya adalah told, maka adverb of time di sini kita bisa letakkan sebelum kata kerja, yaitu told, yaitu kata keterangannya adalah finally ya. Tita finally, Tita akhirnya
mengatakan kepada saya. Oke. Kemudian yang kedua, di antara auxiliary verb dan main verb atau setelah auxiliary verb yang pertama. Nah, di sini kita ambil yang pertama aja ya, di antara auxiliary verb dan main verb. Auxiliary verb itu seperti is, am, are atau to be ya. Atau to be yang kita ketahui is, am, are. Kemudian ada has. Has di sini atau have itu di sini maksudnya to be ya. Have, has dan has ini juga bisa menjadi to be teman-teman, atau auxiliary verb. Dan main verb itu adalah kata kerja yang pokok, kata kerja utama. Nah, contoh di sini ada kata that table has already been booked. Nah, the meja itu sudah dipesan ya. Di sini setelah setelah auxiliary verb yaitu has, Ustadz bulatin aja ya. Ya, has. Kemudian been book ini adalah main verb ya. Ini auxiliary verb dan main verb. Nah, already ini adalah adverb ya, teman-teman, adverb. Oke. Seperti itu. Jadi kita meletakkannya di antara auxiliary verb dan main verb. Kemudian di akhir atau awal kalimat ya. Di akhir kalimat atau di awal kalimat. Nah, di sini ada kata today we see climate change everywhere. Saat ini kita menjumpai perubahan iklim di mana-mana. Nah, di sini kita bisa letakkan kata keterangan today ya, today di awal kalimat. Oke. Selanjutnya, nah, di sini ada contoh-contoh ya, ada contoh-contoh dari adverb of time yaitu now ya, maknanya sekarang. I have to go to school now ya, saya harus pergi ke sekolah sekarang. Kemudian ada kata today ya, my brother is leaving for Singapore today. Nah, today di sini maksud kata keterangan ya, kata keterangan waktu. Selanjutnya, later, nanti. Don't worry, she will talk to you later. Jangan khawatir, dia akan berbicara padamu nanti. Nah, later ini termasuk adverb of time. Selanjutnya, soon, ya, segera. Nah, segera ini juga masuk dalam adverb of time. Finish your job soon. Ya, selesaikan pekerjaanmu segera. Nah, seperti itu. Kemudian yesterday ya, I don't think that Bella is coming. Yesterday she told me she was in Bandung. Aku pikir Bella tidak akan hadir kemarin. Aku pikir Bella tidak akan hadir. Kemarin dia memberitahuku bahwa dia sedang di Bandung. Nah, jadi di sini ada kata yesterday yaitu menandakan waktu, yaitu kemarin. Nah, dan juga ada nama-nama hari ya. Seperti Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, dan lain-lain. Kemudian ada kata now, later, terus segera juga soon. Kemudian 2 years ago, 2 days ago, 2 days later, dan lain-lain ya. Pokoknya ada kata yang menunjukkan itu waktu. Nah, itu disebut adverb of time. Oke teman-teman, sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Silakan kalian membuat contoh di kolom komentar Google Classroom. Oke, sampai di sini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.